Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Luar biasa ya informasi terkini terkait soal para pemburu ijazah Pak Jokowi sahabat. Rupanya disinyalir mereka pecah kongsi. Pantas saja beberapa hari terakhir ini Rismon Sianipar sepertinya terpisah dengan rombongan Panci dengan Ti Pausiah. Dan rupanya ini dipicu oleh Ti Pausiah yang menurut informasi beredar viral dari salah satu channel yang memang selama ini konseng membahas soal isu ijazah palsu ini. Dia disinyalir makan sendiri hasil penjualan buku terkait soal fitnahnya ke Pak Jokowi. Ya, kita tahulah bahwa memang selama ini kegiatan TIPA ini di sela-sela pertemuannya memanfaatkan momentum-momentum pertemuan yang ada dengan menjual buku tersebut, dan ternyata dia korupsi, hasilnya dia makan sendiri. Dan ini betul-betul kalau terjadi bukan lagi terjadi keretakan ya, tapi memang sudah akan terjadi pecah kongsi. Dan hal ini juga mengkonfirmasi selama ini pantas saja kemudian itu Rismon bersama dengan Pak Bantri ngemis-ngemis minta uang donasi. Rupanya uang penjualan buku ini tidak mengalir rata ke mereka. Nah, seperti apa videonya? Ini coba kita simak secara bersama-sama. Karena begini teman-teman, di dalam kubu mereka sendiri ya teman-teman, Tifa sampai saat ini dia makan semua uang buku Jokowi White Paper. Benar nggak, Tifa? Kau terbuka. Kau jual buku selama ini, ternyata kau makan semua uang itu. Jual buku kau tidak tahu di kemana uang itu. Benar nggak? Selama ini kau jual buku sana sini Jokowi White Paper, ya. Kau sendiri ingin mengambil keuntungan dari situ, ya. Kau punya teman-teman semua itu mengeluh kemana uang itu. Ternyata lari semua ke kau dan kau tidak pernah transparan, ya. Kau mencuri dan kau korupsi semua uang itu, Tifa. Ternyata kau punya modus, ya. Makanya saya bilang kenapa kemarin Rismon tidak ke sana. Ini fakta teman-teman. Tifa, kau buktikan, benar nggak? Huh? Semua uang itu kau ambil. Malu-maluin kau, Ternyata kau jual buku tapi kau ambil semua uang itu untuk kau. Ternyata kau sudah jadi sales buku dan kau tipu semua. Hancur. Ya, Tifa sudah bawa kabur semua uang jualan buku itu ya. Sudah bawa kabur semua, tidak tahu, dan dia tidak transparan berapa jumlah uang itu. Rupanya mereka proyek jual buku dan Tifa curi semua, kasihan. Aduh si goblok Tifa ini, ngeri. Jadi itu teman-teman ya, kabar intelijen. Kenapa? Di dalam kubur RRT sendiri sudah pecah sekarang. RRT sekarang itu sudah pecah. Tidak hanya retak ya, sudah pecah. Tapi mereka seolah-olah tidak membuktikan ke publik bahwa mereka itu sedang pecah dan berbeda pendapat. Kenapa? Rebut uang. Rebut uang buku. Tetapi Tifa curi semua. Tifa tidak transparan. Teman-teman yang ada di kelompok sebelah, benar nggak? Ayo, Tifa, kau pencuri uang, tidak transparan, ya. Kau bawa kabur uang. Kasihan kau, Tifa. Akhirnya satu republik tahu kau adalah apa? Tukang korupsi uang semuanya. Sampai detik ini kau tidak transparan. Kalau saya ini tidak ada untungnya dengan uang itu, tapi kau kelakuan kau tidak transparan terhadap teman-teman kau. Ya, berarti kau selama ini sedang tidak berpolitik sebenarnya. Kau sedang ingin mencuri uang. Mungkin saja seperti itu, tapi fakta bahwa kau benar tidak transparan terhadap keuangan itu. Saya juga tidak minta itu uang, karena saya juga tidak mau beli itu buku, ya. Karena ya saya bukan siapa-siapa, tapi saya hanya bilang, Tifa, kau nih, uang itu kau buat apa? Aduh, satu negeri ini tahu akhirnya Tifa korupsi uang Jokowi White Paper, ya. Tifa korupsi uang Jokowi White Paper. Satu republik tahu. Jadi intinya teman-teman bahwa Tifa makan semua uang buku. Dia tidak bagi ke Roy, tidak bagi ke si Rismon,
Dia curi semua itu uang dan dia tidak transparan. Makanya apa? Dia dijuluki apa? Gandrung gacor. Kalau saya bilang dia apa? Ahli pelacur. Ya, ahli pelacur yang gila, mengong, goblok dan apa? Puy gitu. Layak. Kau sudah rusakin nama baik keluarga Pak Jokowi yang tidak ada sedikit pun salah dengan kau. Kau menganggap musuh lagi. Kau menganggap keluarga Pak Jokowi musuh dengan kau. Memangnya kau selama ini dihancurkan atau diganggu atau dihantui oleh keluarga Pak Jokowi? Enggak. Kan inisiatif kalian pertama yang mau menggugat. Padahal tidak ada pengaruh sama sekali. Itu isu remeh-temeh. Kalian buat seperti bola salju. Nah, intinya itu teman-teman, bahwa RRT, Roy Rismond Tiva, sudah pecah. Dan Tiva mencuri semua uang yang dia jual buku Jokowi's White Paper. Dan dia tidak transparan. Akhirnya teman-temannya di dalam sudah mau melepaskan Tiva. Dan Tiva siap jalan sendiri. Kita siap tangkap dia. Tangkap. Ada yang mau tangkap Tiva? Atau ada yang nasir dengan Tiva? Tangkap. Tangkap Tiva duluan. Bersama itu Roy Rismond. Tangkap Tiva duluan. Kenapa? Saya harap teman-teman yang ada di dalam gerombolan Tiva sendiri ya, ayo selidiki Tiva. Dia sudah mencuri korupsi uang kalian ya. Selidiki itu. Selidiki. Ya, dia tampang sok kayak gini. Jici kau. Ahli pelacur kau tuh. Nah, satu yang terakhir teman-teman, ada gugatan CLS. Kemarin ya. Tahu nggak gugatan CLS tuh? Kenapa dibuat seperti itu? Itu hanya demi menyelamatkan Tiva. Mereka punya strategi untuk mau menyelamatkan Tiva. Kenapa? Karena ada, saya dapat tulisan, saya tidak mau sebar ke kalian. Gini tulisannya: jika Mbak Tiva mengajak Jokowi untuk jujur di tengah perjuangannya melawan keluhan di tubuhnya, maka saya pun demikian. Mbak Tiva tolong jujur kepada kami. Mbak Tiva tolong jujur kepada kami. Ini kata mereka ya. Kami bukan kami ini, kata mereka yang sebelahnya. Gugatan CLS di PN Surakarta yang salah satu dampak baiknya demi menyelamatkan nasib Anda dan kawan-kawan dari ancaman mulut penjara. Kenapa Anda balas dengan hanya diam? Atau dalam konteks ini, dia korupsi semua uang tidak transparan. Nah, kita sudah menyaksikan bersama ya bagaimana video tersebut. Mudah-mudahan video ini benar-benar kejadian, karena menurutnya, jadi dari Bambang Sato ini, bahwa ini informasi dari intelijen sahabat. Tetapi bisa jadi demikian, sebab itu tadi yang saya sampaikan, bahwa akhir-akhir ini Rismond itu sepertinya memisahkan diri dari rombongan ini. Nah, indikasinya cukup kuat ya, bahwa boleh jadi memang mereka lagi pecah kongsi, tidak kompak lagi. Dan kasihan kalau misalnya Tiva memang melakukan itu, luar biasa ya apa yang dilakukan terhadap sahabat-sahabatnya sendiri. Ini hal yang saya kira betul-betul membuat para pejuang ijazah palsu ini akan semakin terpuruk ke depan, karena mereka semakin tegas akan saling cakaran, dan kita lihat saja seperti apa ke depannya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.